saya melihat dari Argo Festival bulan Agustus kemarin, itu Mas Jaka Bagus itu mengisi acara di pendopo Kabupaten di Blitar, di Kanigoro. Terus akhirnya saya tertarik, saya ingin melihat di Jember. Terus setelah melihat di Jember, itu saya bersama Ulin, Bapak kelompok Ibu Ulim sebagai PPL, Pak Maroid kelompok tani, saya diutus oleh Pak Kadis ke sana. Terus saya bulan 3 itu sempat pernah pelatihan tapi ada Covid berhenti. Saya dengan Mas Jaka pakai Yum Skip itu. Jadi kami tetap tanam yang ini panen saat ini. Saya tanam bulan Juni. Ini tanggal 6 tepatnya. Jadi kami memastikan bahwa padi sehat ini tidak menggunakan pestisida kimia. Jadi kita menggunakan herbisida sendiri buat herbisida, fungisida, nabati dan sebagainya, dan pupuk daun, asam amino. Bahkan mungkin bagi petani saya menerapkan, saya tanam 2 hektar ini, 1 hektar ini ada 6 petani. Itu kadang ya juga menolak awalnya karena kami tidak praktek sendiri. Tadi ini ada beberapa petani yang sifatnya saya sebagai risetkan, ini saya sekaligus pengen riset tanaman sekaligus riset orang, di mana cara memahami, cara merubah mindset menjadi petani. Awalnya sulit, awalnya tidak menerima. Pasti ini contoh aja, untuk urea ini biasanya petani 1 hektar itu sampai 7 kuintal. Di sini kita pakai 125 untuk urea. Itu contoh aja. Petani nolak. Itulah pasti opo iso panen nanti begitu. Akhirnya setelah pakai asam amino, sebenarnya bahan ini tidak sulit. Ketika kita mencari atau mencari sesuai dengan di lingkungan yang notabene itu adalah hama. Seperti daerah Bacem, di sana di Selopuro sini itu dibuang, Pak, keong itu. Ditambahkan oleh Setio Budiawan, manajer pos riset MHI, bahwa tidak hanya untuk tanaman padi saja, namun hasil MHI dapat diterapkan untuk hewan ternak seperti sapi. Limbah sawah jerami dan lainnya diproses untuk pakan ternak sapi. Selanjutnya limbah sapi diproses kembali menjadi kompos pupuk organik ke sawah. Hasilnya penambahan bobot sapi lebih dari 2 kg per harinya. Kami biasanya kemarin menggunakan sentrat sama selase ternak sapinya. Lah ini saya juga menggunakan asam amino. Ini juga menarik, beda asam amino pertanian sama asam amino peternak. Kalau tadi asam amino pertanian adalah dari keong, yang notabene adalah protein paling tinggi, di ternak itu kita menggunakan kedelai. Kedelai yang kita fermentasi menjadi enzimatik dan probiotik. Itulah pengetahuan. Dan ini apa itu asam amino bagi hewan? Itu adalah asam amino adalah mudah dicerna oleh langsung ke hewan, ke otot dan daging. Itu seperti kalau Bapak melihat adalah itu orang binaraga, elemen. Jadi disitulah poinnya ternak kita, iya suplemen. Dia sudah difermentasi dengan baik, akhirnya masuk ke lambung, itu membantu fermentasi secara cepat. MHI merupakan sistem pertanian berkelanjutan, presisi, dan terintegrasi. Untuk peningkatan produktivitas padi, MHI menerapkan kombinasi teknologi Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR, asam hulmat, asam sulfat, dan asam amino. Bupati Blitar Riyanto mendukung sepenuhnya program MHI ini. Pasalnya sangat praktis, sehingga menekan banyak biaya produksi. Selain itu, untuk ternak juga memberikan hasil yang baik untuk penggemukan. Nah, ini dirangkai dengan kegiatan peternakan sapi. Sapi ini adalah sapi untuk penggemukan. Ini tadi saya lihat ada semental, ada Limousin, ada jenis yang dari Greenfield, ya, yang jantan-jantan itu kan otomatis Greenfield tidak mungkin dia jual. Nah, ini bagus sekali. Nah, metode hayati Indonesia ini untuk makanan ternak ini dengan pola-pola tertentu, nanti secara teknis biar Pak Setio ini bisa setiap hari naikkan daging
Iya. Ya, per hari itu sapi yang dia pelihara dengan metode Hayati Indonesia itu tiap hari 2 sampai 3 kilo ya. 2,2 sampai 3,3 kilo tiap hari. Nah, ini Anda sendiri lihat, dulu belinya Pak Eko, Pak Setio ini kecil-kecil, kurus-kurus. Iya. Sekarang gemuk-gemuk itu, bagus. Ya, artinya nanti tidak hanya sekedar sapi, tapi kambing juga bisa dilakukan seperti itu. Bisa, kambing bisa, sapi bisa. Dan ini sudah banyak yang belajar dengan mandiri ya. Nanti pemerintah daerah akan hadir tapi mendampingi ya. Ini yang baik memang mandiri. Mandiri dan tentunya Dinas Pertanian, Dinas Peternakan akan mendampingi dan semua kelompok tani, Gaplotan Kabupaten Blitar kita harapkan untuk bisa belajar. Mengingat lebih dari 80% penduduk Kabupaten Blitar bergerak di bidang pertanian, metode MHI ini sangat cocok untuk diterapkan di kawasan Kabupaten Blitar. Budidaya padi 12 ton MHI di Jember itu benar-benar, dan selanjutnya di sini saya bersama Bapak Ketua Kelompok Tani Amokismo 1 dan Ibu Penyuluh Desa Seragi mengadopsi teknologi padi 12 ton MHI tersebut di lahan ini. Kemarin kami di sini melakukan kegiatan ubinan. Kegiatan ubinan dipimpin langsung oleh Ibu Penyuluh, Bapak Koordinator Penyuluh, Bapak Kabid TPH, Bapak Koordinator BPP Talun. Ubinan dilaksanakan di usia 96 hari dan memberikan hasil konversi 11,52 ton per hektar. Berdasarkan hasil adopsi teknologi padi 12 ton MHI di Seragi, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar ini, kami ingin menyampaikan bahwa teknologi ini layak untuk dilaksanakan dan dikembangkan di Kabupaten Blitar sebagai percepatan peningkatan ekonomi perdesaan. Dalam kesempatan ini, bantuan benih dan kartu tani diserahkan oleh Bupati Blitar kepada pengurus kelompok tani agar menjadi pemacu peningkatan produksi padi bagi masyarakat Desa Seragi, Kecamatan Talun.